So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Vivo V40. Ini adalah smartphone kelas mid-range dari Vivo yang harganya waktu awal rilis di bulan September itu ada di 6,5 juta. Cuma tahun 2025 kalau kalian lihat di marketplace harga dari Vivo V40 ini itu udah lumayan turun ya. Oke, buat desain sendiri Vivo V40 ini itu punya desain yang outstanding ya. Apalagi modul kameranya ini bisa kalian lihat kalau bentuknya agak lumayan nyeleneh. Untuk unit yang aku pakai ini warna unggulannya yaitu Nebula Purple. Ini bakalan cocok sih kalau kalian yang pakai itu perempuan. Buat bodinya dia curve ya, baik bagian depan dan bagian belakang. Jadi dipegangnya tuh lembut dan gripnya nyaman di tangan. Di sisi atas smartphone ini ada dua buah lubang mic. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM. Terus ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini stereo speaker, dimana speaker yang satu lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC ya, yang posisi sensornya ini ada di samping rumah kameranya. Terus smartphone ini juga udah dibekali dengan IP rating IP68 dan IP69. IP68 artinya dia tahan sama debu dan air, sementara itu IP69 ini artinya dia tahan sama air bertekanan tinggi dan air panas sampai 80 derajat Celcius. Oke, lanjut kalau buat layar Vivo V40 ini itu dibekali dengan layar yang pakai panel AMOLED. Resolusinya ini 1,5K 1260 x 2800 pixel dengan size layar yang ada di 6,78 inci. Buat layar ini punya refresh rate 120 Hz ya, support HDR10+ juga dan punya peak brightness sampai 4500 nits yang pastinya udah terang banget buat dipakai di luar ruangan. Untukku kualitas layarnya sih oke ya, gambarnya dilihatnya tuh enak, terus desainnya curve yang kelihatan mewah. Paling yang sedikit mengganjal ini ada di bezel layarnya aja yang masih kerasa lebih tebal di sisi atas sama sisi bawahnya aja. Cuma sisanya ini udah oke banget. Oh ya, buat fingerprint dia udah under display yang jenisnya ini optical, jadi buat dipakai sehari-hari tetap enak karena kencang. Secara overall sih layarnya ini bagus, desainnya juga cakep, jadi kita yang pakai juga betah. Nice Vivo. Lanjut kalau buat performa Vivo V40 ini itu pakai chipset Snapdragon 7 Gen 3. Sementara itu buat storage ini ada 3 pilihan. 8256GB, 12256GB dan 12/512GB. Buat dipakai harian sih smartphone yang satu ini udah cukup mumpuni ya. Snapdragon 7 Gen 3 ini itu adalah chipset kelas menengah ke atas yang performanya udah cukup teruji dan punya skor Antutu yang ada di angka 800.000. Buat dipakai main game Mobile Legends, ini dapetin settingan Ultra Super. Selama main, ini lancar banget ya buat dapetin kisaran 85-90 FPS. Dan pas aku tes selama 4 game main, ya ini lancar tanpa adanya kendala sama sekali. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di mode Extreme sampai HDR Extreme. Selama main di HDR Extreme-nya ini bisa banget dapat 60 FPS lancar tanpa adanya kendala sama sekali. Buat gyroscope, dia juga udah hardware, jadi pengalaman mainnya juga makin asik. Lanjut kalau buat Genshin Impact ini aku coba di settingan lowest-nya dan alhasil bisa dapetin 60 FPS ya. Ya kadang-kadang turun ke 50-an FPS tapi ini hitungannya masih lancar dan nggak kerasa lah. Kalau buat settingan highest-nya ini ada di kisaran 35-40 FPS sih. Tapi tetap kalau mau lebih enak main di settingan lowest-nya aja. Overall sih performa gamingnya ini udah mantep banget ya buat ukuran smartphone kelas mid-range. Game-game berat macam Genshin Impact ini udah bisa disikat dengan cukup lancar. Kalau buat baterai sendiri ini kapasitasnya ada di 5500 mAh. Dengan pakai WiFi only buat nonton YouTube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 5% juga, dan buat main Mobile Legends selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 17%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 80 watt flash charge yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 50 menit aja. Buat sistem operasi Vivo V40 ini itu pakai Fantouch OS 14 dengan basis Android 14. Untuk update sendiri Vivo ngejanjiin dapat 3 kali Android update dan 4 tahun security patch. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Vivo V40 ini itu dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 MP ber-OIS dan yang satu lagi ini kamera ultrawide yang resolusinya juga 50 MP. Sementara buat kamera di bagian depan ini sama resolusinya ya, ada di 50 MP juga. Buat hasil foto ini overall good ya. Hasil fotonya ini udah sangat bagus buat HP kelas mid-range. Dynamic range-nya ini kerasa luas, detailnya juga bagus, dan warnanya ini cenderung agak dipus sih, tapi ya masih dalam batas wajar. Nggak kelihatan berlebihan juga. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini.
Oke, ini perekaman video dari Vivo V40 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Pindah-pindah lensa bisa, modelnya slide gitu. Dan ini ultra wide-nya ya. Hasilnya seperti ini. Oke, kita coba pakai jalan. Kita balik lagi ke kamera utama, hasilnya kayak gini. Udah cukup stabil ya di sini. Jadi nggak usah pakai stabilisasi ultranya, di stabilisasi standarnya udah cukup oke. Ini ultra wide-nya ya. Oke, ini Full HD 60 fps. Yang agak aneh tuh di sini nggak bisa ultra wide ya di 60 fps-nya. Jadi di Full HD 60 fps ini cuma bisa pakai kamera utama. Hasilnya kayak gini. Agak aneh sih. Tuh ya. Terus juga kayak FPS-nya agak sedikit patah-patah. Nggak sesmooth itu ya kalau aku lihat di preview. Nggak tahu nanti hasil jadinya. Semoga sih ya lebih mulus. Cuma kalau di preview ini kelihatan banget patah-patahnya. Nah, resolusi mentoknya ini di 4K 30 fps, hasilnya kayak gini. Dia sama juga nggak bisa pindah ke ultra wide ya. Jadi ya pindah ke ultra wide itu cuma opsi buat Full HD 30 fps. Oke, coba kita pakai jalan lagi. Oke, ini buat kamera depan Full HD 30 fps, hasilnya kayak gini. Kalau buat dynamic range oke lah ya, dia warna birunya masih dapat, muka juga masih kelihatan dengan jelas. Oke, coba kita pakai jalan kayak gini. Oke, ini Full HD 60 fps, hasilnya kayak gini. Kalau buat dynamic range juga masih oke, warna langitnya masih kelihatan birunya. Next ada 4K 30 fps, hasilnya seperti ini. Dynamic range-nya ya masih oke lah. Ini karena ketutupan bayangan aja jadi kelihatan gelap. Tapi ya langitnya masih kelihatan dengan jelas, muka juga masih kelihatan dengan jelas. Mantap. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya di tahun 2025 dengan harga yang udah relatif turun dari harga awalnya, aku rasa Vivo V40 ini itu ngebawa sesuatu yang cukup menarik ya buat smartphone kelas mid-range. Nah, yang perlu jadi perhatian, Vivo V Series itu rilisnya setiap 6 bulan sekali. Jadi kemungkinan di bulan Maret nanti harusnya ya, ini bakal ada penerusnya. Jadi ya, ada plus minus nih buat ambil Vivo V40 sekarang. Harga emang udah turun sih, tapi bentar lagi penerusnya bakalan muncul. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.